Belum, Pak. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak. Siang, Bu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita sebelum memasuki pelatihan hari ini, saya akan ini dulu ya, ice breaking dulu, agar kita rileks, tidak terlalu tegang ya. Nanti ini saya sering terapkan kepada anak-anak ya di sekolah, sambil nyanyi-nyanyi gitu Pak, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ya siap. Ini ada jari Pak, jari telunjuk. Ya. Jadi kita sambil nyanyi Pak. Satu jari kanan, jari kanan ya Pak yang di ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat apa ini Pak? Ini bentuk apa ya? Jembatan. Jembatan Pak. Sekarang dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi berapa Pak? Empat. Ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi berapa Bapak-Bapak? 6. Ku buat bentuk apa ini Pak? Gunung. Segitiga. Menara. Menara Pak. Ya, menara. Terus sekarang Pak, menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi berapa Pak? 8. 8. Ku buat kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Ku angkat dan berdoa. Silahkan buat Pak Ari untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Fasilitator. Sebelum seperti biasa, Bapak, Ibu-ibu, demi kelancaran pelatihan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Doa mulai. Selesai. Bu. Terima kasih buat Pak Ari yang sudah memimpin doa ya, agar pelatihan hari ini kita berjalan dengan lancar. Jaringannya bagus ya. Amin. Di sini sekarang kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya, Bapak-Bapak ada yang tahu capaian pembelajaran itu apa? Mungkin ada yang tahu Pak Ari, Pak Piki. Mungkin dari saya mah hasil pembelajaran gitu Bu. Atau jadi dari pembelajaran hasilnya itu adalah sebagai capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran, iya. Pak Piki mungkin? Mungkin tercapainya suatu pembelajaran gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih buat Pak Piki dan Pak Ari. Sekarang kita masuk ya ke sesi capaian pembelajaran. Bentar, saya akan tampilkan. Sabar ya, Bapak-Bapak. Ya, Bu. Ditunggu. Udah ada, Bapak-Bapak? Sudah ada, Bu. Sudah ada ya? Sudah ada, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu, karena untuk hari ini cukup
sebentar ya, kita 3 jam pelajaran ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Di sini adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia adalah membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan. Abad 21 untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Capaian pembelajaran merupakan satu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Melalui studi literatur, dikaji pula bagaimana konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara, dan bagaimana perbandingannya dengan kurikulum di Indonesia saat ini, serta kebijakan yang menyertainya. Perbandingan terhadap kurikulum Indonesia difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia di Indonesia. Hasil kajian tersebut kemudian dipakai untuk membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusunan capaian pembelajaran dan gambaran implementasinya. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dari spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya, yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011 dan ECFOP 2017. Bahkan secara spesifik, Mahjan 2017 menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, karena belum terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu yang pertama, sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Yang B, pahami sebelum Anda menerapkannya. Yang C, proses sebelum Anda mengevaluasinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang mau menambahkan, Pak? Kita saling sharing aja. Pak Piki, Pak Ari, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mangga Pak Ari dulu. Pak Ari, ada yang mau tambahkan? Saya mau bertanya tidak? Boleh tidak, Bu? Ya, Pak. Nah, kan capaian pembelajaran itu berarti ada sesuatu pembelajaran yang dicapai ya gitu, Bu ya. Nah, dengan cara apa supaya kita tahu bahwa pembelajaran itu sudah tercapai gitu, Bu? Pak, suaranya ini Jadi, boleh diulang? Kan untuk capaian pembelajaran itu kan, Bu, ada pembelajaran yang harus dicapai. Nah, dengan cara apa, Bu, pembelajaran itu bisa tercapai gitu, Bu? Iya. Mungkin Pak Piki mau menjawab?
Apa ya? Menurut Pak Pikih gimana? Ya mungkin kita diskusi aja gitu ya supaya tahu gitu. Supaya lebih ini ya Pak ya. Iya, Iya, supaya betul, lebih betul. Biar apa? enak gitu, Bu. Iya, supaya Iya, enak. Sharing aja, sharing aja. Sharing aja, sharing ya. sharing. Iya. Terus, aduh sinyalnya agak ini ya. Bagaimana Pak Pikir? Jadi, oh ya Pak Pikih mungkin mau menambahkan, boleh? Ya mungkin cukup lah. Cukup Ya, saja Pak ya Pikih. kembali lagi aja ke menurut Pak Ari itu gimana? Jadi kembalikan lagi ke Pak Ari ya. Iya. Enggak. Jadi mungkin Bu Elis dulu yang mau menjawab mungkin. Mungkin ya sama sih menurut tadi Pak Pikih ya. Kita apa tadi teh? Sharing. Bekerja sama. Nah, iya Oh sharing iya, cara iya, seperti itu. iya. Oh, ya mungkin kalau misalkan kita kan berarti saya menambahkan atau berarti ya Bu ya. Boleh mangga Pak Nah, Ari. berarti untuk namanya juga capaian pembelajaran, berarti ada sesuatu yang harus dicapai dalam pembelajaran Iya, tersebut mungkin ya Bu ya. iya Nah, benar. menurut saya itu capaian pembelajarannya itu diukur oleh asesmen ya Bu, atau Asesmen. penilaian ya Bu. Mungkin Iya, seperti iya. itu ya. Penilaian. Kalau misalkan kita sudah ada penilaian, bentuknya asesmen Mhm. mau bagaimanapun, nanti sudah terlihat capaian pembelajaran kita ya. Seperti itu Iya, mungkin ya Bu. Nah, iya. itu berarti Terima kasih Pak Ari. tambahan saya seperti itu. Iya, terima Mungkin dari kasih Pak banyak Piki Pak Ari. Mungkin ada Pak Pikih mau yang mau disampaikan. ada yang ditambahkan? Boleh? Ya cukup Bu, cukup jelas. Cukup. Ya dari paparan Bu Elis sama Pak Ari juga cukup. Terima kasih Pak Ari sama Pak Piki. Jadi kesimpulannya ya dari capaian pembelajaran ini, kesimpulannya yaitu bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting ya Bapak-Bapak dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian hanya dapat diidentifikasi oleh siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat demonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jadi itu kesimpulannya ya Bapak-Bapak. Oke. Berarti itu juga jawaban Ya, yang tadi saya yang pertanyakan. Bapak. Iya, Iya, itu itu ada di jawaban. kesimpulannya, Iya, Pak. ada di kesimpulan ya. Bu, makasih Bu. Iya, iya sama-sama Pak Hari. Oke, berhubung waktunya kita cuma sebentar ya Pak ya, Bapak-Bapak. Mungkin saya cukup sampai di sini saja. Buat mimpin doa, mangga Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Elis. Sebagaimana seperti biasa, sebelum kita menutup acara pelatihan ini, marilah kita berdoa sejenak untuk kita dapat kembali dalam keadaan sehat walafiat, supaya besok kita bisa diberikan lagi waktu untuk mengikuti latihan ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih buat Pak Ari yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang silakan wabarakatuh. Bapak-bapak lanjut ke sesi asinkronis ya. Ya, Siap Bu. terima kasih Bu. Ya terima Ya, kasih Bu. sama-sama Pak Ari, Pak Piki.